kesempatan kali ini kita bakal belajar bareng mata kuliah manajemen dan proses bisnis wajib pajak. Nah, dalam 2 jam ke depan materi yang aku coba bawain adalah materi probis dari pertemuan setelah kita liburan Natal dari awal Januari, berarti minggu ke-4 sampai dengan 7 setelah UTS ya. Kalau minggu 1 sama 3 kemarin aku udah bahas di tenter yang pertama untuk UAS. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat di YouTube-nya Angkatan aja. Di situ juga aku udah bahas tentang performance management, e-commerce, sama supply chain management, dan beberapa soal bahas soal UAS tahun 2018 kalau nggak salah. Nah, coba ya, aku share. Ini PPT-ku. Nih. Oke. Di entity characterization. Jadi aku coba kasih gambaran dulu. Kita sebenarnya untuk materi UAS ini ngapain sih? Jadi sebelum pas UTS itu kan untuk UTS materinya itu lebih ke pengenalan kenapa kita belajar proses bisnis, kenapa kita harus bikin profil wajib pajak, terus kita belajar buat DFD, buat flowchart. Intinya lebih ke pengenalan wajib pajaknya sendiri. Sementara pengenalan wajib pajak dalam bentuk proses bisnisnya seperti apa gitu ya. Tapi kalau di UAS ini lebih ke aspek perpajakan mereka gimana. Jadi kita udah kenal, kita udah tahu proses bisnisnya. Selanjutnya kita nentuin dong aspek pajak mereka dari proses bisnis yang udah kita tahu itu kayak apa gitu. Nah, jadi ada 3 tipe utama aktivitas bisnis yang kita bahas. Pertama itu manufacturer, kedua distributor, dan ketiga service provider. Apa aja jenis-jenisnya, terus apa sih beda dari ketiga jenis utama aktivitas bisnis ini? Pertama manufacturing. Nah, di manufacturing ini ada 3 pembagiannya. Pertama toll manufacturing. Nah, toll manufacturing ini sebenarnya ya bisa dikatakan ya definisi utamanya jasa maklon. Jadi ada prinsipal di sini istilahnya orang yang menggunakan jasa si toll manufacturer dengan membuat kontrak di mana dia akan menentukan spesifikasi terus mengirimkan raw material ke si toll manufacturer untuk kemudian si toll manufacturer ini mengolah bahan bakunya menjadi barang jadi sesuai dengan bentuk atau spesifikasi yang diinginkan oleh si prinsipal gitu konsepnya. Jadi si toll manufacturer ini nggak memiliki hak atas persediaan baik itu bahan mentah, work in process, sama finished good-nya. Dia tetap kepemilikan dari si prinsipalnya, ya. Skema bisnisnya tuh kayak gini. Ini ada prinsipal, ada yang pengguna jasanya. Terus ini ada pabrikan yang ngasih jasa manufaktur. Nah, mereka ngadain kontrak nih, berbentuk toll manufacture contract. Nah, yang menyediakan raw material, bahan mentahnya itu adalah si prinsipal. Jadi dia yang nyariin suppliernya, kemudian supplier, karena dia yang nyariin maka tagihannya kan ke si prinsipal dong. Terus barangnya dikirim ke manufacturer. Oke. Ini raw material flow-nya. Kemudian diproseslah oleh si manufacturer. Nah, basic cost dari si manufacturer ini karena dia nggak beli bahan baku tadi, maka dia cuma menanggung biaya konversinya. Karena dia yang melakukan fabrikasi ya, biaya konversinya ada di dia. Biaya konversinya itu direct labor sama overhead-nya.
dan overhead kan termasuk indirect labor dan lain-lain itu. Itu yang ditanggung oleh si manufacturer. Kemudian dia akan menagihkan biaya ke si principal sebesar basic cost-nya, kan otomatis biar tertutupi basic cost ditambah dengan fee. Biasanya persentase dari cost atau sesuai dengan kontraknya gitu, berapa. Kemudian good flows-nya ini nggak harus ke distributor langsung, ini bukan ciri khasnya sebenarnya. Dia bisa aja ngirimin barangnya ke prinsipal lagi, atau kalau sesuai perjanjian, kalau misalnya prinsipalnya mau hemat, biar dia nggak bayar lagi pengantaran dari si manufacturer, terus ngirim lagi ke distributor, dia bisa aja langsung nyuruh manufacturer-nya ngirim ke distributor gitu. Lalu si distributor yang mendistribusikan ke customer. Jadi titik berat dari toll manufacturing ini sebenarnya adalah dia tidak punya kepemilikan atas raw material, dan reimbursement yang diberikan ke dia itu cuma untuk conversion cost dan plus fee-nya. Jadi aspek pajaknya gimana? Kalau kita lihat kan yang menyediakan bahan mentah tadi berarti prinsipal. Maka kalau bahan mentahnya tadi BKP, pajak masukan atas BKP tadi kan jadinya milik si prinsipal atau entrepreneur ini, bukan pajak masukan si manufacturer. Jadi kita di pajak itu diharapkannya kita kalau ngerti ini ya kita tahu, oh ternyata pajak masukannya itu sebenarnya bukan hak dari si manufacturer gitu, haknya prinsipal karena dia yang melakukan transaksi dengan supplier atau vendor. Sementara pajak keluaran dari prinsipal atau entrepreneur itu adalah mohon maaf kalau di sini agak nggak kondusif lingkungan kayak. Nah, pajak keluaran dari si prinsipal ini sendiri adalah ya otomatis PPN yang dia pungut waktu dia misalnya jual ke distributor gitu atau jual ke customer, itu pajak keluarannya. Si manufacturer sendiri PKPM-nya apa? PK-nya ya PK-nya pasti atas jasa konversi ini kan, atas jasa konversi yang ini. Oke, kan ini jasa yang misalnya jasa yang dikenain PPN, maka dia mungut dari si prinsipal, itu jadinya PK dia. Sementara PM-nya kalau dia selain dari raw material, pasti dia punya kayak conversion cost-nya ini loh. Apa aja, misalnya dia pakai jasa-jasa misalnya, atau dia bayar listrik segala macam ada PPN-nya, itu kan pajak masukannya gitu. Atau beli mesin segala macam, itu kan jadinya pajak masukan dia yang boleh dia kreditkan. Jadi itu ya PKPM-nya. Kalau untuk aspek pajak lain mungkin di sini ada direct labor, terus dia motong PPh 21 atas upah dan sebagainya. Oke, ini contohnya. Contoh dari toll manufacturing tadi. Jadi kita lihat di sini, kalau tadi kan teman-teman lihat good flows-nya itu ngarah dari manufacturer ke si distributor. Padahal itu sebenarnya bukan syarat mutlak dia untuk menjadi toll manufacturer. Di sini kita lihat ini prinsipalnya nih yang Itang Yunas yang jadi desainer. Oke. Dia nih buat desain, dia nentuin kayak desainnya kayak gini, ukurannya segini, potongannya gini, bahannya ABCD gitu. Kemudian dia membuat kontrak toll manufacturer kontrak dengan Brother Taylor sebagai manufacturer-nya. Nah, oleh si Itang Yunas, dia yang ngirim kain and other materials, terus ngasih desain, spesifikasi, pokoknya instruksinya dari si prinsipal, dari si Itang Yunas ini ke Brother Taylor. Brother Taylor ini intinya cuman melakukan manufaktur aja atau mengolah bahan yang dikasih oleh si Itang Yunas ini menjadi barang jadi sesuai keinginan atau sesuai desain dari si Itang Yunas. Kemudian dia ngirimin lagi nih pakaian yang udah jadi tuh ke Itang Yunas. Jadi nggak harus langsung ke distributor atau ke customer ya. Dan Itang Yunas kemudian menjual pakaian jadinya tadi ke customer. Nah, kadang kita nanya kan, kenapa sih perusahaan itu harus manufacture-kan usahanya atau produknya ke perusahaan lain? Kenapa nggak milih untuk memproduksi sendiri aja? Nah, jawabannya kan kadang kalau untuk produk-produk tertentu dia tuh butuh izin, butuh sertifikasi segala macam yang kalau nunggu itu jadi oleh si
prinsipalnya sendiri, itu bakal butuh waktu lama dan kadang-kadang pasar udah nggak menginginkan itu lagi pas sertifikasi dan izinnya jadi gitu kan. Dan bisa juga karena sebenarnya si manufacturer-nya ini punya kemampuan memproduksi yang lebih bagus daripada yang diprediksikan oleh si prinsipal bisa dilakukan sendiri gitu. Ini ya, yang di bold ini, actually dia service provider. Jadi dia sebenarnya service provider. Tapi kan dalam konsep ini manufacturer. Kalau di tiga kegiatan utama yang kita pelajari di depan, tadi ada manufacturer, ada distributor, ada service provider. Nah, toll manufacturer ini masuknya ke manufacturer walaupun dia dalam kegiatannya melakukan service provider. Service provider yang akan dijelaskan di belakang itu beda lagi pengertiannya, gitu ya teman-teman. Which activity generally consists of processing raw material, yang aktivitasnya terdiri dari memproses bahan mentah following the specification, mengikuti spesifikasi dan instruksi dari prinsipalnya. Nah, dia nggak jadi pemilik dari raw material, work in progress, ataupun good manufacture, ataupun barang jadinya. Terus, dia nggak punya tanggung jawab untuk atas schedule produksi, pengadaan barang persediaannya, terus quality control, distribusi, atau logistic or revenue collection, dia nggak ada tanggung jawab untuk itu. Dia cuma mutlak menyediakan service provider untuk mengolah bahan mentah menjadi barang jadi gitu. Dia cuma nunggu perintah dari prinsipalnya. Jadi istilahnya nggak dia dependent ke prinsipalnya gitu ya. Makanya karena barang mentah, work in progress, dan barang jadinya bukan kepemilikan dia, maka ini toll manufacturer ini risiko inventory-nya nggak ada di toll manufacturer. Dan umumnya dia nggak punya valuable intangible. Valuable intangible ini maksudnya yang non-rutin ya, kayak hasil research and development dia sendiri, misalnya paten, dia nggak punya itu. Kenapa? Ya kerjaannya cuma service provider untuk mengolah bahan mentah jadi barang jadi, dia butuh intangible asset apa gitu kan. Kecuali nanti di belakang kita jelasin tentang fully fledged, dia butuh itu. Kenapa? Nanti dijelasin. Nah, atas remunerasi dari operasinya bisa dihitung pakai cost plus method atau TNMM. Kalau comparable uncontrolled price method-nya nggak bisa digunakan. Apa sih pengertian dari metode ini? Nanti kalau ada waktu kita lihat ke per 22 tahun 2013-nya ada dijelasin. Contohnya di Indonesia untuk toll manufacturer ini selain yang Itang Yunas tadi, modelnya adalah Indofarma toll manufacturer. Jadi kayak perusahaan-perusahaan obat yang lain tuh sering meng-hire Indofarma toll manufacturer untuk memproduksi produk mereka karena ya saat ini seperti keunggulan yang mereka miliki. Misalnya sumber daya manusia mereka lebih profesional, terlatih, terus mereka punya mesin yang high tech, terus metode produksi yang tervalidasi, ada ISO 9000-nya juga ini sertifikasi gitu ya. Nah, sebenarnya otomatis kadang-kadang ada usaha yang dia tuh nggak hanya menjalankan satu jenis usaha. Jadi kadang dia, misalnya Indofarma ini, dia ngelakuin toll manufacture ke si A, bisa aja dia ngelakuin kontrak manufacture ke si B gitu. Makanya dilihat di sini, dia nggak hanya melakukan toll manufacture. Kan kalau toll in dalam bentuk fee atau jasa, atas material yang disediakan oleh pemesan ini kan otomatis ini toll manufacture kan. Tapi kalau dia bentuknya pembelian finished good, jadi perusahaan lain tuh cuman mau tahu kalau barangnya udah jadi gitu. Pokoknya yang buat adalah si Indofarma toll manufacturer. Maka itu kan jadinya bukan toll manufacturer. Toll manufacturer tadi sekali lagi ciri khasnya adalah dia nggak menyediakan barang mentahnya sendiri. Gitu. Kalau ini menyediakan mesin, yaitu di luar dari ranah manufacturer. Next, contract manufacturing.
Ini sebenarnya bisa dibilang mirip dengan toll manufacture, cuman dia lebih menanggung risiko atas raw material atau inventory-nya, karena dia nyediain sendiri. Kalau yang toll tadi, si principal kan si principal yang ngubungin vendor, ngubungin supplier buat ngirim barang ke manufacturer. Kalau di sini, si kontrak manufacturing ini mencari vendor atau suppliernya sendiri, gitu. Nih, is a manufacturer that contract with a firm for component or product. Ini semacam bentuk outsourcing, ini trivial lah untuk food business. Kalau bisnis makanan yang dilakukan kontrak manufacturing disebut co-packer. Oke. Dalam kontrak manufacturing, the firm's product ini produknya dari firma yang meng-hire itu diproduksi, ini umumnya di pasar di luar dari yurisdiksi mereka oleh kontrak manufacturing yang di luar yurisdiksi mereka. Jadi, tapi lagi-lagi dia hanya terkait dengan manufacture ya. Kalau marketing dan marketingnya ya dihandle oleh baik bisa si principal atau orang atau pihak lain yang di-hire oleh principal khusus untuk distributor ataupun sales-nya gitu. Ini prosesnya kita lihat. Ada principal, ada manufacturer sama kayak yang di toll, tapi di sini bentuknya kontrak manufacturing. Supplier vendornya ada di sini ya. Kalau tadi kan di sini nih, di sini. Kalau yang toll. Kemudian suppliernya ngirim invoice, kan invoice-nya jadinya ditanggung, tagihannya ditanggung oleh manufacturer. Kemudian mengirimkan raw material ke manufacturer. Manufacturer beroperasi, menghasilkan barang jadi. Basic cost-nya apa? Kalau tadi kan cuma conversion cost yang direct labor sama overhead. Tapi di sini jadinya kayak dia pabrikan gitu, benar-benar pabrikan yang memproduksi dari awal. Dari raw material sampai conversion cost-nya bisa dibilang kayak ditalangin dulu sama si manufacturer ini. Kesannya dia seolah-olah adalah pabrik si principal, walaupun sebenarnya kalau pabrik itu kan kepemilikan memang milik si principal, tapi di sini manufacturer ini adalah entitas yang terpisah, perusahaan yang terpisah dari principal. Kemudian ya invoice-nya pasti basic cost yang ini, raw material plus conversion cost, ditambah lagi fee atas jasa dia memproduksi tadi. Flow goods-nya bisa ke distributor, sebenarnya bisa juga ke principal lagi, lalu ke customer. Jadi titik beratnya itu cuma di sini. Dia nyari sendiri raw materialnya, bisa dibilang gitu. Nah, aspek pajaknya gimana? Kalau tadi di toll manufacturer, kan PPN atas PKPMC principal ini kan tadi PM-nya masuk ke pengadaan raw material ini. Tapi di sini karena yang ngadain si manufacturer otomatis PM-nya tidak termasuk dari PM ini, PM atas pembelian raw material. Jadinya PKPM si principal apa dong? Nah, PK-nya ya pungutan dia ke pelanggan atau ke distributor. Terus PM-nya ya PPN yang dipungut oleh si ini. Si manufacturer atas jasa konversinya gitu. Sedangkan si manufacturer PKPM-nya gimana? PK-nya ya jasa yang dia pungut, kebalikan ya kan, tadi kan PM di sini jasanya. Jadi di sini PK-nya dong, karena dia yang mungut. Terus PM-nya ya pajak masukan atas raw material atau conversion cost yang lain gitu. Oke. Nah, beda tadi sama toll manufacturer, kan toll manufacturer doesn't own the raw material. Kalau di sini si contract manufacturer ini becomes the owner of the raw material. Dia jadi pemilik raw material dan finish produknya. Dan dia bertanggung jawab untuk memproses si raw material ini. Ada tanggung jawab quality control-nya. Sementara di toll manufacturer tadi, toll manufacturer kan
have no responsibility of quality control gitu kan. Dan jadinya nanti di analisis SPAR-nya kita lihat di belakang, dia menanggung risiko lebih tinggi. Risiko atas apa? Atas tanggungan inventory, atas asetnya lebih banyak gitu kan, fungsinya jadi bertambah, fungsi pengadaan raw material, terus ya risiko atas inventory-nya jadi lebih tinggi gitu. Tapi kembali lagi procurement decision, dia nggak bisa kayak seujuk-ujuk kayak sesuka hatinya kayak mengadakan raw material tanpa perintah dari si prinsipal. Dia tetap ada perintah, cuman ya udah kamu aja deh yang ngadain gitu kayak kesannya kayak gitu intinya. Dan bentuk dia nggak punya valuable intangible lagi, mirip kayak si tol. Dan penentuan remunerasinya bisa pakai cost plus atau TNMM. Kalau CUP-nya nggak ada, nanti kita lihat. Ini contoh dari kontrak manufacturer-nya. Jadi Foxconn itu kayak terkenal dia tuh yang memproduksi barang-barang elektronik dari perusahaan-perusahaan ternama kayak Apple, terus ini ada Kindle, PlayStation gitu. Padahal kan tapi spesifikasinya kan dari si perusahaan elektronik yang berkontrak sama dia gitu. Ini fully fledged. Nah, ciri khas fully fledged ini adalah dia punya hak untuk menentukan harga sendiri. Jadi kayak bisa dibilang kalau ada entitas mandiri yang produksi sendiri itu namanya fully fledged. Otomatis karena dia yang ngadain semuanya, dia terus lihat ini. Kalau kita baca di sini kan dia nyari atau purchase raw material sendiri. Dia nyari klien sendiri, dia lakuin research and development. Terus ya dia nanggung risiko atas inventory, market risk, warranty risk. Nah, kenapa sih R&D itu bisa beda-beda di masing-masing kontrak itu? Ya, teman-teman tahu kalau kita mau ngebuat suatu produk atau menjual suatu produk itu kan idenya nggak tiba-tiba. Kalau di perusahaan-perusahaan itu kan mereka melakukan research dulu. Misalnya buat sampo, kayak research dulu deh kandungannya apa aja, terus bahan-bahannya apa aja, presentasinya apa aja, terus manfaatnya dan efek sampingnya apa, itu kan butuh research and development yang mana modalnya nggak sedikit. Jadi risikonya ada dan risiko gagal juga ada gitu. Oh. Udah ada masuk pertanyaan bentar ya. Coba kita bahas ini dulu deh. Nanti di belakang kelihatan kok masalah lisensi ya. Oke. Nah, bedanya tadi berarti remunerasi dari fully fledged manufacturer ini pakai profit split method. Jadi tadi ada berapa metode yang kita lihat, ada 3 ya. Cost plus, ada TNMM, ada CUP, ada profit split, apa aja sih itu? Nanti coba yang kita lihat ke pernya tadi ada contohnya juga penghitungannya. Nah, ini kayak Mas Pion, dia tuh fully fledged, menanggung risiko lebih banyak, terus dia sekalian punya hubungan dengan distributor, agen atau retailer gitu. Nah, ini perbedaan tadi antara kontrak sama tol ya. Kalau tol tadi kan title dari inventory raw materialnya, dia tetap kepemilikan si prinsipal. Jadi tol ini kayak murni konversi doang. Dia nggak ada kepemilikan atas barang. Dari mulai barang mentah sampai barang jadi nggak punya dia. Sementara yang kontrak dia masih punya title atas goods-nya. Dari kontrak, terus dikirim ke prinsipal, terus dikirim ke distributor jadi milik konsumen gitu. Ini ngeloncat, dia nggak punya apa-apa. Kalau arus barangnya sama aja ya. Nah nih, responsibility and risks. Ini sebenarnya nggak harus kalau dari penjelasan yang di Wiki Pajak itu, nggak harus full dia punya dia istilahnya
terchecklist semua ciri-ciri yang ada di sini, tapi lebih melihat ke masing-masing entitasnya itu kayak apa dan lihat kondisi di lapangannya kayak apa. Jadi nggak otomatis kayak ini checklist terus ada yang enggak, terus checklist enggak gitu, tapi teman-teman nyimpulin dia langsung fully fledged atau nggak memenuhi suatu kriteria, itu nggak bisa. Tetap harus ngeliat kondisi yang di lapangan gitu. Tapi kita bahas satu-satu. Searching of raw materialnya, otomatis yang nggak punya tanggung jawab untuk responsibility untuk sourcing of raw materialnya itu adalah tool manufacturer. Karena tadi kontrak, apalagi fully fledged, dia masing-masing bertanggung jawab untuk menyediain barang mentah mereka sendiri. Kalau consignment-nya otomatis kebalikannya. Ketiganya ini bukan consignment, tapi memiliki, bukan consign ya, tapi miliki. Sedangkan si tool ini yang konsinyasi atas raw materialnya. Terus manufacturing planning masing-masing otomatis karena mereka jasanya emang jasa manufaktur. Routine intangible-nya ya punya lah routine intangible. Misalnya routine intangible itu kayak know-how di perusahaan mereka sendiri. Itu kayak gimana kalau produksinya gitu. Kalau spesifik valuable manufacturing intangible nih kayak lebih customer list atau paten segala macam itu lebih jadi ciri khasnya nih fully fledged ya, baik dia yang own intangible maupun yang license intangible. Nah, tadi pertanyaan kalau kontrak tadi harus punya paten, lisensi dan sebagainya enggak atau tetap di prinsipal? Dia nggak punya karena dia tadi fungsinya lebih ke ini aja, lebih ke jasa manufakturnya aja, ya dia nggak ada terlalu punya kaitan dengan intangible asset. Jadi baik yang dia punya sendiri ataupun harus lisensi sama prinsipal juga nggak ada gitu. Bisa dibilang nggak ada. Kalau ada berarti ya dia jatuhnya jadi fully fledged karena dia punya spesifik valuable intangible-nya. Semoga terjawab ya. Research and development-nya dan fully fledged ini juga kalau dia dia ada spesifik valuable intangible-nya, tapi sumbernya beda-beda. Kalau fully fledged manufacturer yang owns intangible, artinya dia punya sendiri intangible. Maksudnya gimana? Ya dia berarti meng-create sendiri intangible asset-nya, dia ngelakuin research and development-nya sendiri. Makanya saat owns intangible, dia punya specific value manufacturing intangible, dan dia melakukan research and development-nya. Sementara kalau fully fledged yang license, ya license ini lebih, kalau teman-teman baca mungkin ada yang nyebutnya dia langsung license manufacturer aja, bukan fully fledged manufacturer license. Nah, license manufacturer itu juga maksudnya gitu. Jadi pengertiannya sama. Dia punya specific valuable, tapi dia bukan pemilik dari valuable intangible tadi. Dia cuma melakukan kontrak lisensi dengan prinsipalnya gitu ya. Jadi si prinsipal nih yang ngelakuin kayak research and development, terus kamu produksi deh pakai nih intangible asset kami gitu. Kalau manufacturing tadi ya semua ngelakuin. Terus title of goods-nya ketiganya punya kontrak dan fully fledged yang dua ini, tapi toll manufacturer nggak punya. Terus ya ini assembling and packing, terus warehousing ya kalau assembling and packaging itu kan masuk dalam ini ya, dalam ranahnya manufacturer juga. Makanya ke checklist semuanya. Nah, price setting ini yang jadi salah satu ciri khas. Sebenarnya banyak kan ciri khasnya, kayak tadi ada dia punya valuable intangible yang mana toll dan kontrak manufacturer nggak punya. Terus tapi di price setting ini dia kayak ya otomatis dia yang punya gitu. Dia punya hak untuk menentukan harga. Invoicing and collection dia bisa jadi punya lagi-lagi syarat tadi nggak harus semua terpenuhi, kembali ke lapangannya kondisinya kayak gimana, karena kontrak dalam usaha itu sebenarnya kita sederhanakan doang jadi 4, tapi saat kita ngelihat ke lapangan kan ada macam-macam ruwet kayak kombinasi-kombinasinya gitu. Ini sales and distribution. Lihat nih, kontrak manufacturer di sini dibilangnya nggak punya
nggak punya tanggung jawab untuk sales and distribution. After sales support-nya juga nggak. Jadi begitu dia produksi ya jual, begitu sampai ke customer dia nggak punya tanggung jawab ataupun keharusan untuk melakukan after sales support. Ini juga ini risiko untuk ini lebih ke risiko berarti ya. Udah mulai bahas risiko. Research and development risk-nya otomatis yang nggak ngelakuin nggak punya risiko lah. Yang ngelakuin yang punya risiko yaitu si fully fledged. Terus market risk-nya juga karena ini tadi nentuin harga sendiri bisa juga terkait sama fungsi penjualan dia punya market risk. Market risk apa? Nanti ada soal yang bahasnya. Inventory risk, ketiganya ada. Kenapa? Karena mereka melakukan procurement of raw material mereka sendiri. Sementara ini dia cuman menerima langsung apa yang dibeli oleh si prinsipalnya. Ini product liability risk, maksudnya tadi ya yang after sales itu kan. Kalau barang habis dia jual terus rusak, itu gimana? Dia ada risiko buat nanggung itu. Nah, ini VAR-nya, manufacturing remuneration-nya. Ini berarti nilai penggantiannya semakin ke atas semakin tinggi, terus VAR-nya, fungsi aset risikonya semakin ke kanan berarti semakin besar. Nah, ini sejalan antara VAR dengan remuneration-nya ya. Dan paling rendah itu kan VAR-nya si toll manufacturer, karena dia aset, otomatis aset raw material nggak masuk ke neraca dia, nggak jadi aset dia. Jadi asetnya lebih kecil dikit. Terus risikonya nggak terlalu besar, dia nggak nanggung risiko atas inventory, nggak nanggung risiko penjualan, market risk, segala macam. Tapi yang kontrak manufacturer dia udah mulai meningkat risikonya, tapi remunerasinya juga nambah dong. Karena tadi remunerasi kita lihat apa? Basic cost dari raw material plus fee itu yang jadi remuneration dia. Kalau di sini tadi dia cuman remunerasinya conversion cost ditambah fee. Nah, ini yang paling tinggi nih remunerasinya. Karena dia ngelakuin banyak fungsi. Banyak fungsi, punya banyak aset, nanggung risiko tinggi. Sejalan lah high risk high return gitu kan. Nah, materi manufacturer-nya udah selesai coba. Oke, udah terjawab. Kalau ada pertanyaan bisa langsung unmute aja atau lebih aman chat di chat biar aku nggak kelewatan. Masuk ke distributor, ini yang kedua dari 3 aktivitas utama. Jadi habis melakukan pabrikasi, habis ngebuat barang, otomatis ada distribusinya dong. Pertama, commission agent. Nah, commission agent ini dia perantara yang melakukan penjualan produk ke customer, tapi atas nama dan on behalf itu apa ya? Atas gimana bahasa Indonesia? Pokoknya atas nama dan perintah dari si prinsipal. Jadi tetap atas nama si prinsipalnya. Dan umumnya yang ngirim barang terus yang nanda tangan kontrak itu adalah si prinsipalnya. Dia cuman kayak nyariin pelanggan terus kamu mau beli ya, terus dikasih tahu ke prinsipalnya, terus prinsipalnya nanti bakal ngirim kontrak, ngirim barangnya juga gitu sesudah dibayar. The remuneration for activity, remunerasi dari aktivitas ini biasanya berbasis cost plus commission ya, commission agent ya komisi lah, atau komisi berdasarkan persentase dari penjualan. Bedanya sama komisioner apa? Tadi commission agent, ini komisioner. Nah, komisioner ini kalau di Undang-Undang PPN kalau nggak salah ya. Ya, Undang-Undang PPN pembagian penjelasan dari pasal 1A yang penjelasan tentang penjualan ke makelar atau penjualan ke pedagang perantara itu. Nah, dia ini masuk ke definisi pedagang perantara. Dan itu benar-benar nyebutin komisioner di penjelasannya. Nah, dia jualnya sebenarnya atas perintah dari si
principal, tapi atas nama dia. Bedanya sama yang si commission agent, but in its name itu ya. Kalau tadi kan sebelumnya tuh on behalf and on the name of the principal, tapi di sini cuman on behalf of the principal, tapi in commissioner's name. Nah, dia tetap nggak jadi pemilik atas barang tadi dan nggak nanggung risiko inventory, tapi ya ini atas nama dia gitu. Bedanya remunerasinya tadi kan pakai cost plus kan, cost plus atau commission dari persentase penjualan. Kalau di sini dia pakai resell price method. Ini juga ada di per 22 nanti kita lihat deh. Atau TNMM. Buy sell distributor. Strip buy ini dia mirip sama fully fledged, kayak fully fledged. Tapi dia jadi kepemilikannya tuh berpindah ke si buy sell distributor ini cuman kayak ya beberapa saat sebelum penjualan dong, nggak benar-benar saat sih, tapi jarak antara barang itu berpindah jadi milik dia sampai dengan penyerahan ke customer itu sebentar. Jadi dia cuma menanggung certain risiko-risiko tertentu aja dikit atas inventory. Dan dia bertindak atas namanya sendiri ya. Bisa juga remunerasinya mirip sama komisioner bukan commission agent, pakai result price atau TNMM. Asumsi CUP-nya nggak bisa dipakai. Nah, ini fully fledged. Kalau fully itu udah asumsi di kepala teman-teman dia tuh nanggung risiko paling besar aja gitu. Karena ya dia ngelakuin banyak fungsi. Kalau udah namanya full fledged ya risikonya juga benar-benar lebih full daripada entitas-entitas yang fungsinya kayak komisioner atau commission agent dan buy sell tadi. Dia lebih otonom dari strip distributor. Stripnya tadi maksudnya ke ini ya, ke buy sell distributor tadi. Iya, ini ada pertanyaan, buy sell perpindahannya hanya sesaat, maksudnya udah pasti ada pembelinya ya? Iya, maksudnya. Dia udah nyari klien dulu, baru kayak dikirim ke dia, baru diserahin lagi ke si klien gitu. Jadi udah ada dulu. Jadi dia ya namanya juga bears certain limited inventory gitu. Nah, lagi-lagi gini ya teman-teman, tanamin mindsetnya tuh kayak yang di sini tuh bukan benar-benar apa yang terpampang di dunia nyata, karena lagi-lagi kombinasi di dunia nyata ini kayak banyak banget dan terus berkembang gitu. Orang pelaku bisnis tuh makin kreatif kayak mengkombinasikan jenis-jenis transaksi mereka gitu. Makanya harus selalu ada perkembangan di aspek pajaknya juga. Nah, ini dia. Wait. Ini. Oke. Sebentar. Coba let me stop share screen. Oke. Balik lagi. Nah, ini analisis fungsi dan risikonya dari pelaku distribusi, function asset risk remuneration. Pertama tadi commission agent, dia sell disclose principle. Maksudnya adalah yang masalah atas nama tadi ya, dia murni atas nama principle. Jadi cuman kayak ya nyariin orang doang lah kerjaannya, makanya remunerasinya juga kecil.
Terus si komisioner kan dia pakai atas nama dia, makanya jadinya risikonya lebih tinggi kan, karena orang bisa jadi nuntutnya pasti ke dia, bukan tanggungan dari prinsipalnya. Inventory, kalau si buy sell ini kan udah mulai punya ini ya, tadi sempat kayak berpindah dulu ke di inventory-nya, jadi risiko inventory-nya nambah. Kalau fully fledged, yes, ditambah marketing intangible-nya juga. Marketing intangible berarti ini kayak aset-aset tidak berwujud yang membantu penjualan dari si full fledged distributor gitu. Oke. Nah, ini analisis, lagi-lagi jangan 100% berpatokan ke sini. Lebih ke lihat konsep-konsepnya dan mostly dia ada di mana, maka itulah klasifikasi yang akan jatuh ke usaha yang sedang kita analisis. Gitu. Ini dua-duanya nggak nanggung title of goods, terus nggak punya kegiatan buat, kan tadi kan dia cuman kayak nyariin orang, terus yang ngirim barang tetap dari prinsipal ke konsumen, makanya dia nggak melakukan penggudangan atau logistik kan. Terus yang purchase planning ini ya di fully fledged doang, karena dia yang punya inventory. Kalau di sini tadi cuman nanggung bentar, makanya nggak dibilang purchase planning gitu. Kan dia nggak rencana beli kan, begitu orang beli baru dia beli gitu. Marketing and advertising ya semua usaha buat membuat barang yang mereka tanggung jawab laku. After sales yang punya tanggung jawab di sini, karena ya udah sempat dari awal dia udah beli gitu, jadi berpindah dari manufacturer ke dia yang punya tanggung jawab untuk penjualan barang itu, prinsipalnya nggak nanggung. Nah, di sini komisionernya nanggung katanya invoicing and collection, berarti wajib kayak apa ya dibilang, memungut pembayaran gitu. Kalau di sini ya intinya dia cuman nyari pokoknya pembayaran, pengiriman, kontrak, dia semua ditanggung oleh prinsipal dan customer. Nah, ini masuk ke transfer pricing impact-nya. Kenapa? Karena biasanya dari entity characterization ini kita dituntut untuk paham karakteristik dari usaha itu apa, makanya kita lihat, oh, kalau mereka ngakunya kontrak manufacturer, tapi mereka juga kita lihat pas di dalam proses bisnisnya itu juga yang ngejual terus yang ngedistribusin, oh berarti nggak cuma kontrak manufacturer dong, pasti ada tanggung jawab yang lain yang mereka lakukan, makanya aspek pajaknya jadinya nambah apa? Ya jasa distribusi mereka segala macam. Tunggu, ada ini tuh transfer pricing, tapi nanti lebih ke materi dari minggu berapa ya? 13, 14, 15 kayaknya. Kita lihat aja dulu kayak gimana sih transfer pricing-nya, otomatis kayak mereka tuh mindahin dulu barangnya tuh ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, tapi harganya dekat-dekatin dengan harga jual asli di situ. Gimana sih maksudnya gini? Kan di sini kan kalau ini kondisinya tanpa transfer pricing, ini kayak yang arm's length principle gitu. Ini yang transfer pricing. Nah, yang dia raw materialnya 70 terus diproduksi terus jadi produknya 80. Begitu dijual ke customer 120, untungnya kan 40 nih dari istilahnya COGS ke sales revenue-nya. Nah, anggaplah ini bukan cuma COGS tapi udah segala macam bebannya ya. Jadi net income yang dipajakinya kan 40 nih, selisih dari 120 kurang 80. Dikali tarif pajak 30%. Jadinya tarif pajaknya 12 dong. 12 berarti yang bersih di dia cuma 28. Sementara kalau dia ngirim dulu barangnya ke negara dengan tarif pajak yang rendah, misalnya ekstrim banget nih 7%, tapi dia kirimnya 115. Otomatis selisihnya di sini 35 kan, dari 80 ke 115 ya 35 kali 7% cuma 2,45.
Terus si yang limited risk distributor ini ngirim lagi ke customer. Oh, apa sih limited risk distributor? Ini ada di modul dari yang di wiki ya. Nanti coba ada yang aku liatin. Terus dari selisih 5 ini doang yang kena tarif 30% jadinya gitu. Bedanya, tunggu, tadi ada yang nanya. Sebelum kita kejauhan mundurnya. Bedanya yang dicentang dikurung sama enggak. Bedanya centang dikurung sama enggak. Kalau dari analisis berarti dia bisa ada bisa enggak. Gitu ya. Nih, warehousing atau tadi buy sell. Ya bisa aja dia enggak nanggung warehousing atau logistik. Terus dia bisa juga enggak melakukan marketing atau advertising gitu. Nih, otomatis dia tuh kayak yang diragu-ragukan gitu loh. Jadi, kalau market risk misalnya, komisioner sama klasik buy sell sama fully fledged kan dia lebih punya risiko atas market risk. Market risk-nya apa sih? Kayak pas dia udah beli ternyata harga di pasar itu berpengaruh ke keuntungan dia, itu kan risikonya. Kalau di sini lebih pasti kalau yang tanpa kurung. Kalau yang dengan kurung berarti bisa ada bisa enggak gitu ya. Oke, semoga menjawab. Masuk ke service provider, kalau di sini dia langsung aja penjelasannya, dia enggak langsung aja apa yang bilang matriksnya doang yang ditampilkan, tapi penjelasannya enggak dikasih tahu. Jadi service provider, kalau tadi jasa maklon kan sebenarnya service provider, tapi dia masuk ke digolongkan manufacturer karena masih ada lebih besar fungsi dilihat lebih besar fungsi manufacturernya sih daripada service-nya. Kalau di sini dia murni service doang. Kalau share service center, contract service center, contract service provider sama sophisticated service provider. Kita lihat aja daftar matriksnya. Investasi yang dilakukan untuk melakukan jasa, ini kan tends to be low, tapi di sini high. Karena dia sophisticated. Kalau sophisticated, ya teman-teman tahu lah artinya canggih, berarti lebih banyak untuk menyediakan jasa kayaknya dia berpegang sama valuable intangible ini. Karena dia bisa dilihat di sini satu-satunya yang punya. Oke. Nah, sebenarnya ini urutannya kayaknya kurang tepat sih urutan untuk risikonya. Harusnya kontrak dulu baru share service baru ke sophisticated service provider. Karena bisa dilihat di sini dia punya yang ini punya tanggung jawab untuk invoicing and collection, yang ini enggak. Kalau yang ini lower compensated, ini tergantung dari service yang dilakukan. Jadinya remunerasi lebih tinggi, terus tanggung jawabnya lebih tinggi. Harusnya kebalik dong. Ini varied function tadi yang bisa ngebuat dia di tengah atau bukan di ekstrim, di paling kiri gitu. Karena dia varied functionnya, ada fungsi-fungsi tertentu yang bisa ada bisa enggak gitu kan. Kan depends on type of service render. Tapi kalau sophisticated ini udah pasti tinggi karena dia ada non-routine intangible. Ya, gitu. Ini kita lihat beberapa soal dulu. Ya. Ini dari soal UAS 2018. Nah, distributor sudah berani mempunyai risiko stok barang meskipun status barang bukan miliknya. Jadi status barang bukan miliknya, tapi dia punya stok atas barang tadi ya. Distributor ini memiliki gudang untuk menyimpan barang dari prinsipal untuk dikirim ke konsumen. Hal ini menimbulkan adanya risiko persediaan yang dihadapi distributor. Jadi walaupun barang bukan milik dia kan tetap ada risiko untuk menjaga atau ya menjaga sih, lebih ke menjaga asetnya. Model bisnis ini model apa sih? Nah, kita lihat tadi. Kalau yang fully dia jelas enggak. Kenapa? Karena kalau full dia punya kepemilikan atas barangnya. Kalau komisioner, dia nggak punya gudang. Kalau commission agent dan komisioner. Coba warehousing tadi dia punya nggak? Kalau yang commission agent jelas enggak sih. Kan warehousing dia nggak punya. Nah, limited ini apa? Masalahnya adalah PPT itu kadang tidak lengkap atau dia punya sumber yang beda dari
sumber yang beda dari modul yang dikasih. Coba. Bentar. Nih. Aku share screen, ini modul yang di wiki sih, saya. Nih. Limited Risk Distributor. Dia specialized distributor. Nih. That takes the title of the good itself because of the legal or business requirement. Oke. Tapi kalau limited risk ini berarti dia masih ngambil title of goods it sells. Tapi di sini dijelasin, well, the business risk still rests with parent. Nah, resiko bisnisnya masih di tangan si parent sebenarnya, tapi dia bisa ngambil atau memiliki temporary title. Ya cepat, temporary title berarti kepemilikan sesaat atas aset yang dijual. And be compensated on percentage of sale basis gitu ya. Jadi aku lebih ngarah ke pilihan itu sih, kecuali ya karena tadi dia masih bisa, walaupun di sini dia punya kadang-kadang punya title of good, kadang-kadang bisa take temporary title doang. Nah, kalau dosenku tuh bilang kalau probis itu nggak ada jawaban yang pasti, itu tergantung dari argumentasi, tapi harus ada teori. Kalau aku berdasar dari teori tadi sih, milihnya jawabannya limited risk. Karena kalau commission, ya dia nggak punya kepemilikan atas barang. Kalau ada komentar atau kayak beda pendapat, menurutku gini bisa chat juga sih, biar kita sama-sama kayak punya pandangan baru, atau oh ternyata ya emang lebih tepat jawaban kayak gitu, nggak apa-apa. Di sini aku sendiri nggak kalau tentir itu nggak harus yang nentir itu lebih pintar, cuman kayak lebih niat aja gitu nyari dan nge-explore-nya. 16, melakukan site visit dan wawancara dengan manajer pabrik beserta manufacturing engineer adalah untuk memastikan know-how atau paten yang digunakan di dalam pabrik, serta manfaat ekonomis dari know-how atau paten tersebut. Adalah salah satu langkah dalam melakukan analisis. Ini sebenarnya materi yang selanjutnya. Tapi kalau teman-teman lihat aja sih. Di sini kan yang dicek adalah know-how. Know-how itu aset. Terus paten juga aset, walaupun asetnya intangible. Jadi ya lebih ke analisis aset dong. Ini kayaknya lebih cocok ke soal selanjutnya sih. Hal-hal di bawah ini harus dilakukan sehubungan dengan analisis VAR, kecuali nanti kita lihat yang aku balik ke sini lagi nanti. Nih. Perusahaan yang sedikit menanggung risiko persediaan, tidak memproduksi barang, tidak memiliki barang yang dipasarkan, merupakan ciri dari tidak memproduksi barang. Udah jelas dia bukan manufacturer, otomatis pilihan A sama C salah. Sekarang kita analisis, dia fully fledged atau limited. Kalau menanggung sedikit risiko persediaan, otomatis dia bukan fully kan. Ya, otomatis dia limited doang. Tidak memproduksi barang, tidak memiliki barang yang dipasarkan. Sementara si fully fledged tadi, kalau dilihat dari matriksnya, ownership of goods or something. Title to goods. Nah, title to goods-nya dia tuh ada. Ya, jadi dia punya kepemilikan barang. Kenapa? Karena dia melakukan purchase sih. Kalau dia rencana beli, ya dia beli lah. Oke. Ada lagi nggak ya? Nah, ini kayaknya agak memusingkan materi yang 19 nih. PT Bigfoot Indonesia mengikat kontrak dengan Bigfoot Co. Ltd. untuk memproduksi sepatu berukuran besar. Tunggu. Asumsi aku di sini yang melakukan untuk memproduksi sepatu ini yang buat soal belajar bahasa Indonesia atau tidak? PT Bigfoot Indonesia yang ngelakuin produksinya ya. Setuju kan? Coba deh.
Bahasa Indonesia ini gimana? Kalau aku asumsinya adalah, kalau dari kalimat ini berarti yang untuk memproduksi sepatu berukuran besar ini adalah PT Bigfoot yang produksi kan. Si PT Bigfoot ini, pemegang sahamnya Bigfoot Co. Ltd ini yang nyuruh produksi tadi sama PT Kaki Gede Indonesia. Spesifikasi desain dan jumlah yang diproduksi ditentukan oleh Bigfoot. Nah, berarti dia tadi apa? Nah, di bawah ini akun pada laporan keuangan Bigfoot. Nah, oke. Dari kata spesifikasi desain dan jumlah yang diproduksi ini ditentukan oleh si prinsipal, berarti tidak ada pilihan C-nya. C, coret dulu, coret. Terus, karena ini adalah manufacturer, ngapain ada komisioner di sini? Coret CD berarti enggak. Sekarang kita analisis ini A atau B. Kita lihat di laporan keuangan PT Bigfoot, si manufacturer ini ada persediaan. Berarti dia ngelakuin persediaan dong. Maksudnya melakukan procurement, asumsinya raw material atau persediaan lah intinya yang dipakai untuk produksi. Berarti dia kontrak manufacturer. Oke. Next, 20. Risiko yang dihadapi perusahaan terkait dengan ketidakpastian menghasilkan laba melalui penjualan produk atau jasanya merupakan risiko terkait dengan nih. Kelihatan nggak ya? Ya, kelihatan. Market risk ya. Market risk ini dari model yang tadi yang aku bukain, yang masalah limited risk distributor tadi juga. Refers to the risk that the entity may be unable to sell its product or service at price that allow it generate profit. Sama kan soalnya. Ketidakpastian menghasilkan laba. Unable to generate profit. Jadi market risk ya. Risiko pasar berarti C. Oke, nah selesai. Itu untuk materi yang entity characterization. Ini kalau di wikinya unit 4. Next-nya kita masuk ke arm's length principle. Nanti ada soalnya yang starlight itu. Wait. Teman-teman di tempatku lagi azan, aku izin mute bentar ya.
Oke teman-teman, makasih udah nungguin ya. Tadi coba aku share screen bentar. Tadi ada yang nanya dari direct message-nya Zoom, terus terkait soal yang Bigfoot tadi. Coba aku share bentar ya. 1 jam lagi berarti mudah-mudahan sekejar. Entity characterization. Masalah PT Bigfoot tadi tuh nanyanya kalau dia, kalau si PT Bigfoot ini dia nggak punya aset persediaan, berarti dia jadi toll manufacturer. Iya, jadi toll manufacturer ya. Asumsinya kan dia nggak punya persediaan karena akuntansi itu kan nyatat kalau dia memang kepemilikan dari entitas yang mencatat. Tapi kalau persediaannya itu adalah konsinyasi dari si principal, jadinya dia bukan aset si Bigfoot, makanya nggak ada di laporan keuangan gitu. Di patokan kita itu. Waktu dia ada di laporan keuangan, berarti dia milik PT Bigfoot. Kenapa dia ada? Berarti dari kontrak manufacturer tadi. Gitu ya. Terus, coba. Nih, coba kembali lagi ke ini materi selanjutnya, arm's length principle ini ada hubungannya sama entity characterization dan comparability analysis. Ini arm's length principle ini kan dia prinsip kewajaran ya, kewajaran. Apa hubungannya sama materi sebelumnya? Jadi dari materi tadi kita di transfer pricing itu kan transaksi antara entitas yang punya hubungan istimewa. Nah, untuk mencari kesebandingannya itu, makanya kita perlu untuk memahami entity characterization tadi. Misalnya yang kita lagi periksa nih adalah entitas yang katanya kontrak antara pihak yang punya hubungan istimewa ini adalah fully fledged misalnya. Otomatis kita harus paham fully fledged itu apa. Kalau kita bandinginnya, kalau kita nggak paham terus kita bandingin sama yang kontrak manufacturer, jadinya nggak ini dong, nggak apple to apple perbandingannya. Otomatis hasil dari potensi pajak yang kita gali itu juga bisa dibilang over value atau under value gitulah. Nah, arm's length principle ini dari teks treaty artikel 9 adalah maksudnya prinsip kesebandingan dan kewajaran itu adalah kondisi di mana kondisi yang terjadi kalau pihak yang melakukan transaksi itu dia independen, makanya bisa dibilang arm's length. Tapi kalau dia enggak, maka kita wajib melakukan adjustment-nya agar dia bisa ya seenggaknya sebanding dengan arm's length principle ini gitu. Asumsi di arm's length principle ini adalah yang bekerja itu adalah market force, artinya kekuatan pasar. Kalau kekuatan pasar kita belajar di ekonomi kan yang nentuin ya antara supply dan demand-nya gitu, bukan dari buat-buatan dari pihak-pihak yang melakukannya. Kalau di transaksi hubungan istimewa kan mereka yang bebas kayak ngeset harganya gitu loh. Nggak sesuai sama yang kondisi di pasar, bisa terlalu jauh kayak tadi. Masa transfer dari negara yang tarif pajaknya 7% ke yang 30% cuma 5 gitu kan, itu kan nggak wajar gitu. Itu yang perlu di-adjust, itu yang perlu kita pelajarin di sini gimana. Jadi yang di sini tuh lebih ke ya penerapan probisnya, bukan kayak yang kita pelajarin di pajak internasional. Oke. Terus separate entity principle ini asumsi kedua, bahwa yang melakukannya itu ya entitas-entitas yang terpisah gitu ya, bukan transaksi intra entitas. Nah, masalahnya adalah dia cuman this arm's length approach dia bekerja dengan baik cuman kalau ada comparable market price yang tersedia. Kewajaran dan kelaziman usaha arm's length principle ini definisi dari tahun 2011 kalau nggak salah.
Nah, merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antar pihak yang melakukan hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Ribet banget. Maksudnya apa sih? Jadi kalau kondisi waktu transaksi misalnya A dan B itu hubungan istimewa, sementara A dan C itu tidak ada hubungan istimewa. Nah, si A ini sama-sama melakukan transaksi yang bisa dibilang sebanding dengan si B dan dengan si C. Otomatis harganya ke si B harus berada dalam rentang atau sama dengan rentang harga yang dia punya dengan si C gitu ya. Kalau kondisinya sama, harganya harus sebanding atau sama gitu. Sederhananya. Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha itu ini sama sih tadi kekuatan pasar tadi. Jadi walaupun dia punya hubungan istimewa, harganya tetap ditentukan oleh kekuatan pasar gitu. Tadi sebanding dengan kelaziman. Coba. Wajar dan lazim. Dapat diperbandingkan, dia maksudnya adalah tidak ada perbedaan signifikan. Jadi emang nggak mungkin. Kita semua tahu kalau nggak mungkin pasti totally sama gitu kan. Kayak benar-benar plok sama. Tapi dia dalam rentang yang bisa kita maklumi gitu. Nggak ada signifikan. Signifikan berapa sih? Ya signifikan baliknya ke professional judgment dari si fiskesnya masing-masing ya. Signifikan menurut A belum tentu signifikan menurut B gitu. Jika terdapat perbedaan, dapat dilakukan penyesuaian untuk mengurangi perbedaan tersebut sehingga dapat dibandingkan. Nah, ini sama sih. Comparability analysis always aim at finding most reliable comparable. Jadi dia otomatis kalau kesebandingan ya dia berusaha untuk mencari yang sebanding. Tapi nggak ada entitas yang benar-benar sama dari fungsi, aset, risiko, lokasi, segala macam. Makanya kita harus pandai-pandai ngelakuin adjustment-nya. Oke, ini contohnya. Dia kan nggak benar totalis sama kayak warnanya beda. Terus di sini misalnya kita mau melakukan pajak bumi bangunan deh. Ini karena gambarnya bangunan, coba aja pajak bumi bangunan misalnya. Warnanya beda, ini kira-kira bisa sebanding nggak? Ya kalau warna doang mah mungkin harga catnya sama, coba. Berarti nilai bangunannya sama. Tapi lokasinya beda gitu. Atau kita lihat di sini bangunannya misalnya rata-rata ini ada tingkat 3, terus di sini dia paling gede sendiri, dia paling gede. Berarti kalau kita lihat dari pajak-pajak bangunan-bangunan di lingkungannya ini, otomatis dia kita harapkan lebih tinggi dong kan pajaknya. Tapi kalau di sini yang ini yang paling gede, ya bisa di-adjust dari sini diturunin gitu. Kalau dari aspek lingkungannya sendiri kita lihat tuh misalnya di sini tuh jalannya lebih terawat. Kenapa? Karena lebih sering ini apa sih namanya rambu jalannya nih diperbarui. Asumsi lokasinya lebih ramai. Lokasi yang lebih ramai itu biasanya NJOP-nya lebih tinggi segala macam gitu lah. Ya. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi analisis kesebandingan apa aja? Ada 5. Pertama, karakteristik barang atau jasa. Tunggu, kita lihat satu-satu. Pertama, karakteristik barang atau jasa. Ini yang kedua adalah analisis VAR. Analisis VAR masuk ya, itu untuk kesebandingannya penting. Ketiga, persyaratan kontrak. Keempat, kondisi perekonomian. Kelima, strategi bisnis. Oke. Kita bahas satu-satu. Karakteristik barang atau jasa. Kalau dia berwujud, ciri-ciri fisiknya gimana? Kualitas barangnya sama atau enggak? Daya tahannya gimana? Terus tingkat ketersediaan barang itu bagaimana? Kalau tingkat ketersediaan kebalikannya berarti kelangkaan barangnya gimana? Kalau barang satu lebih langka biasanya supply lebih rendah, tapi
permintaan stabil ya, berarti harganya lebih tinggi gitu. Jumlah penawaran barang saat barang ditawarkan lebih tinggi, permintaan biasa aja, berarti harga barangnya lebih rendah. Kalau dia aset nggak berwujud gimana? Misalnya dia franchise atau license lah. Jenis transaksinya gimana? Terus transaksi kayak tadi aku bilang, transaksinya ini apa sih? Apakah dia jual intangible asetnya atau cuman kayak lisensi terus bayar royalti? Itu kan pasti beda kan. Kalau jual ya lebih tinggi tapi sekali itu doang. Kalau lisensi bisa bertahun-tahun dengan harga yang lebih rendah. Wait, what's this? Wait, please deh, siapa sih ini? Ntar ya teman-teman. Jadi terpotong. Nih. Nah, aku lanjut. Terus jenis barang tidak berwujud yang diserahkan apa? Apakah paten? Apakah trademark? Mungkin juga sih. Apakah ya apa jenis barangnya apa? Terus jangka waktu dan tingkat perlindungan yang diberikan gimana? Potensi manfaat yang diperoleh dari penggunaan barang itu gimana? Itu jadi karakteristik yang harus kita cari kesebandingannya. Barang berwujud punya 5 ciri ini, barang tidak berwujud punya 4 aspek yang harus kita cari kesebandingannya. Terus kalau jasa dia sifat dan jenisnya gimana, cakupan pemberian jasanya dari mana sampai mana, dari apa sampai apa sih cakupan pemberian jasanya. Misalnya ini, kalau karakteristik barang ini, misalnya entitas A memproduksi yang gelas ini. Ini entitas yang kita periksa, yang melakukan transfer pricing lah istilahnya. Terus, apakah bisa sebanding kalau perusahaan yang kita ambil itu dia produksinya barang kayak gini? Ya kita analisis aja kayak dari sininya ya, dari ciri fisik barang, kualitas barang, daya tahannya, karena otomatis beda-beda. Jadi kalau bisa ya carilah perusahaan yang memproduksinya model kayak gini juga. Memang sama gelas, tapi kan harganya jadinya bisa beda, dan kalau harga beda walaupun penjualan unit sama, otomatis profitnya beda kan. Ini yang kedua tadi, analisis VAR. Jadi kita udah ke karakteristik barang atau jasa, selanjutnya adalah analisis VAR-nya. Analisis VAR nggak bisa kita lihat cuma satu aspek dari yang tiga ini, fungsi aset risiko, harus sekali tiganya. Karena dia jalannya berbanding lurus gitu loh. Saat dia punya aset lebih banyak, otomatis risiko atas risikonya jadi lebih tinggi. Bentar. Alur logikanya gini, kalau dia melakukan fungsi lebih banyak, misalnya entitas A. Entitas A ini cuma tadi kayak tol manufacturing doang. Sama kita bandingkan sama yang fully flat. Fully flat dia sekalian ngejual pula, otomatis fungsinya kan beda. Si A cuma memproduksi, ngasih jasa manufaktur, si B dia sekalian jasa manufaktur, penjualan, distribusi, segala macam, otomatis aset yang mereka butuhkan beda. Si A cuma butuh mesin untuk produksi, si B butuh intangible asset buat penjualan, butuh juga ya intangible asset juga buat distribusi ataupun aset-aset untuk distribusi, kendaraan segala macam. Risiko yang ditanggung juga beda. Si A cuma punya risiko produksi, sedangkan si B punya risiko gagal menjual, gagal ngantar segala macam. Itu beda. Terus allocation of this VAR between those entities. Ya, mengalokasikan VAR tadi ke entitas involved in transaction. So,
Each entity can be characterized appropriately. Nah, ini tadi kayak habis kita analisis semua, terus kita nanti dilihat ada di pair-nya itu dianalisis var-nya gimana, coba ya. Habis dianalisis kan dibagi-bagi gitu fungsinya apa, terus aset terkait apa gitu. Nih, analisis fungsionalnya. Harga dipengaruhi fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan, dan risiko yang ditanggung. Ya, harga intinya harga terkait dengan analisis VAR. Identifikasikan dan bandingkan fungsi yang dilakukan atas perusahaan yang dibandingkan. Jadi, yang pertama ini atas perusahaan yang diperiksa, ini pembanding yang kita cari benchmark-nya. Ini jabaran doang sih. Fungsinya apa? Misalnya desain, pemasaran, penelitian, segala macam. Aset yang digunakan apa? Ini nanti kelihatan di soal tentang si slide. Coba ya. Risiko yang ditanggung oleh perusahaan apa? Risiko pasar, risiko persediaan. Oh ya, kalau mau tahu definisi dari risiko-risiko ini tadi ada di modul yang sebenarnya available di wiki juga. Contoh analisis fungsional, perusahaan, importer, eksporter, distributor, marketer, segala macam. Ini analisis fungsinya. Ini jenis perusahaan doang sih, fungsinya belum benar-benar dijabarin. Nah, ini model kayak gini tuh dari mana sih? Model kayak gini tuh di pernya, coba. Ini analisis fungsional. Tadi fungsi-fungsi yang dilakukan oleh perusahaan itu. Ternyata dia ngelakuin 6 fungsi ini gitu. R&D ada desain, ini manufacture, distribusi, marketing, sama after sales service mungkin ya. Nah, laba bersih masing-masing fungsi ini. Nah, ternyata dia ada pemisahan nih. Ternyata dia ngelakuinnya pas kita periksa, dia ngelakuin 5 doang. Yang manufakturnya dilakukan oleh perusahaan lain. Kita cek nih. Kita cek apanya? Kita cek kontraknya bentuknya gimana. Nah, inilah tadi kaitannya ke materi sebelumnya. Kita tahu. Kalau kita tahu bentuknya apa, apakah tol, otomatis kalau tol yang persediaannya masih di AKO kan. Kalau dia kontrak, ya nggak persediaannya di si PTB gitu. Ini nanti yang penting untuk, nah saat dia persediaannya lebih tinggi, nanti otomatis ke beban-bebannya, segala macamnya, itu jadinya pengaruh ke laba juga. Pengaruh ke laba, pengaruh ke pajak gitu ya. Coba analisis fungsi. Nah, ini juga apple to apple nggak kita bandingin jasa pengeboran minyak sama pengeboran sumur. Emang sih jasanya yang fungsinya sama-sama ngelakuin drilling service atau jasa pengeboran. Ntar ya teman-teman. Oke, maaf aku lanjut. Emang sih jasanya yang dilakuin sama drilling service. Tapi mesinnya ini asetnya sama nggak? Yang satu asetnya nilainya kalau pengeboran minyak otomatis asetnya lebih gede sampai misalnya miliaran. Tapi yang satu cuman asetnya jutaan gitu ngebor sumur doang. Nah, accident risk-nya sama nggak? Kalau ini pengaruhnya kayak risikonya kayak kalau bocor, risikonya terus dituntut sama pemerhati lingkungan segala macem. Yang pengaruh-pengaruh ke lingkungannya, tapi kalau pengeboran sumur risikonya ya cuman nggak sebesar dari risiko jasa pengeboran minyak, jadinya agak kurang apple to apple. Kalau bisa bandingkanlah, ya pengeboran minyak masa cuma satu, nggak mungkin cuma satu di dunia, pasti ada entitas yang sama juga kan, sama-sama pengeboran minyak, maka itu lebih apple to apple karena lagi-lagi fungsi aset risikonya lebih bisa dibandingkan. Tapi lihat lagi, karena nggak semua entitas itu nggak ada entitas yang sama persis gitu. Oh, persentase aset yang tadi tuh. Bukan sih, itu cuman kayak buat-buatan doang. Kan tadi kan nggak ada soalnya kan. Makanya nama entitasnya juga sebagai contoh doang sih. Oke, lanjut. Ya, ini sama tadi. Plant and machinery.
Terus building office equipment, ini tangible intangible asetnya apa. Jadi tadi sebelumnya yang di sini kita cuman ngelihat fungsinya. Fungsinya ini yang ngelakuinnya adalah entitas ini. Kemudian kita lihat asetnya, tangible dan intangible. Baik itu tangible rata-rata asetnya yang ini doang ya, yang fixed asset. Terus ini risiko yang ditanggung. Ternyata dia nanggung risiko pasar, risiko inventory atas keusangan inventory. Terus di pasar, risiko pasarnya kalau volumenya berubah berarti ini barang yang murah susut kayak minyak, kan pengobaran minyak tadi, produk mix, terus risiko harga juga, kompetisi di pasar gitu segala macam. Defective products atau warranty risk, risiko nanggung kalau pas dia pas dia jual ternyata ada masalah sama barang yang dia jual, kan dia nanggung risiko juga. 16.30 kita coba lihat soal Starlight langsung. Karena ini sebenarnya kayak bisa dilogikain, terus terkaitnya jadinya sama peraturan doang sih. Nah, ini tadi analisis. Kalau kita tahu analisis kan, kita udah tahu nih perusahaan ini tuh, kalau kita nggak tahu perbandingan antara tol, ada antara kontrak sama antara fully fledged, kan kita nggak tahu. Oh, ini sebenarnya kalau di antara usaha sejenis dia tuh risikonya ini nggak terlalu tinggi sih. Jadinya reimbursement dia emang wajar kalau rendah dan ya laba dia juga rendah gitu. Tapi pas kita lihat perusahaan yang asetnya gede tapi labanya kecil kan itu jadi tanda tanya kemana labanya, apakah di shifting ke perusahaan lain atau ada transfer pricing segala macam. Nih, ini lebih ke peraturan. Aku coba cepetin ya teman-teman. Nah, ini kesebandingan juga. Ini sama satu independen, satu afiliasi atau hubungan istimewa. A ke si PT A ke customer A pakai CIF, yang ini pakai FOB, apakah sama? Otomatis nggak sama dong, pre on board. FOB berarti lebih rendah ya, karena pakai C doang kan, insurance sama freight-nya enggak. Kondisi perekonomian, tadi ada 5, terus ini ada kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian tadi kayak gambar aku bilang kan, satu kondisinya di tempat yang lebih ramai, otomatis kalau dia lebih ramai biasanya ketersediaan lahan sedikit, harga lahan meningkat, NJOP tinggi gitu kan. Kondisi geografis, luas pasar, kalau dia pasarnya, ya maksudnya ini apa ya, pangsa pasarnya gitu loh, sasaran yang bisa dia sasar tuh sebenarnya sempit gitu. Misalnya produknya terlalu spesifik kayak untuk misalnya pakaian, kalau dia jual rok, ya otomatis pangsa pasarnya cuma untuk cewek, dan kalau dia rok pendek lebih sempit lagi. Misalnya rok pendek berarti untuk perempuan yang umurnya sekian sampai sekian gitu kan. Jadi luas pasarnya juga pengaruh. Kita lihat entitas yang kita bandingkan tuh luas pasarnya bisa justifiable nggak ke si entitas yang lagi kita periksa. Kalau enggak, ya otomatis bisa pandai-pandai kita nge-adjust-nya. Kalau tingkat adjustment kita salah, ya otomatis perhitungan kita yang lain juga salah gitu. Tapi kalau di soal yang aku bahas nanti, dia nggak ada presentasi ini sih, lebih ke analisis doang, gambaran bahwa oh fungsi aset risiko dia kayak gini, transaksinya ini, bukan ke persentase dari adjustment kita gitu ya. Tingkat persaingan juga pengaruh. Tingkat persaingan otomatis kalau dia pasar monopoli, dia nggak punya saingan, dia lebih bebas, jadi dia price maker. Kalau dia di pasar kompetitif kan dia price taker. Tingkat permintaan dan penawaran, terus tingkat ketersediaan barang atau jasa pengganti. Kalau dia barang atau jasa penggantinya lebih banyak, otomatis dia nggak terlalu bisa jadi price maker. Nah ini juga nggak bisa kita langsung adjust bahwa oh ini nggak sebanding nih 100 sama 80. Bisa jadi karena tadi pengaruh-pengaruh di sini.
pengaruh-pengaruh di sini membuat bahwa oh ini jadinya sah-sah aja gitu. Itu tergantung dari kondisi yang 5 macam tadi, karakteristik barang, sampai ke syarat yang kelima tadi, kondisi ekonomi dan apalagi satu lagi. Ini ke strategi bisnis. Inovasi dan pengembangan produk baru, terus tingkat penetrasi pasar sama kebijakan usaha lainnya. Strategi bisnis ini kalau beda antara yang kita periksa sama yang dibandingin, jadinya perlu adjustment juga. Intinya semua perlu adjustment, tapi tingkat adjustment-nya itu berapa itu yang perlu objektivitas ya. Nah, kayak gini. Misalnya Samsung misalnya ini anggap asumsi aja ya, bukan benar-benar kondisi di pasar. Misalnya Samsung ini dia udah lama banget di pasar untuk menjual laptop. Lalu dia mengembangkan bisnisnya ke manufaktur TV dan penjualan TV. Apakah persentase laba yang dia ambil ini wajar atau enggak? Otomatis kalau mikirnya laptop itu lebih kuat brandnya Samsung di pasar, maka ini tuh nggak wajar gitu. Kenapa? Masa barang baru di launch ke pasar udah ngambil laba segini, sementara barang yang udah benar-benar kuat brandnya tuh labanya lebih rendah gitu. Itu kan nggak wajar gitu. Itu analisis yang terkait strategi bisnis. Ini analisa keserbandingan faktor utama yang sangat penting untuk memperoleh nilai wajar dari transaksi afiliasi. Yang 5 tadi ya. Ini jadinya tadi tuh ngambilnya dari OECD, makanya OECD sepertinya. Karakteristik barang dan jasa, analisis VAR, kontraktual term-nya berapa lama, terus economic circumstance-nya seperti apa, persaingan pasar segala macam, terus strategi bisnis perusahaan kayak apa. Ini yang kita bandingkan, terus taxpayer ke related party, taxpayer ke non-related party. Ini ngulang lagi kondisi yang tadi. Perbandingan ini yang misalnya taxpayer, ini dengan non-related party, buat dapat arm's length principle-nya. Ini langkah-langkah ini terlalu teknis sih. 1, menentukan tahun pajak. 2, mempelajari, memahami proses bisnis. Itu yang kita lakukan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 12 kayaknya. Yang entity characterization. Ya, 12 entity characterization. Kita udah belajar proses bisnisnya. Karena itu syarat untuk yang terakhir ini. Nah, gitu. Jadi, sebenarnya kumulatif, tapi nggak terlalu kita sadari kumulatif dari materinya gitu. Memahami transaksi afiliasi yang sedang dilakukan pemeriksaan, khususnya analisis fungsional, untuk menentukan pihak yang dijadikan tested party. Untuk menentukan pihak yang dijadikan tested party ini aja butuh untuk ini kita paham analisis fungsionalnya. Jangan sampai yang satu ngelakuin fungsi manufaktur, yang satu ngelakuin fungsi penjualan, terus kita bandingin, ambiar jadinya. Menelaah atas ketersediaan internal comparable. Ini dari data kita sendiri sih. Terus menentukan data pembanding eksternal apabila tidak terdapat pembanding internal. Terus pemilihan metode penentuan harga transfer wajar. Itu ada di tadi. Coba deh, mudah-mudahan waktu kita cukup sih. Comparability tadi ya, comparability analysis. Ini penjelasannya doang. Coba kita lihat ke soalnya ya, teman-teman. Oh, ini cash. Ya, nih kita udah masuk ke cash. Jadi ini PT Starlight, nama wajib pajaknya, NPWP-nya sekian. Manufaktur alat elektronik. Terus pemegang sahamnya itu 90% Starco, 10% PT Light Indonesia. Ini agak susah dibaca. Sebenarnya ini adalah soal UAS 2018 tadi ya. Sama kayak yang aku ambil buat PG. Nah, ini capturean dari soalnya. PT Starlight memproduksi batu baterai dan bola lampu merek Star yang dijual ke pangsa pasar Indonesia dan negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik.
PT Starlight membeli bahan baku dan bahan pembantu dari Starlemco. Jadi nanti teman-teman pertama nyatet dulu perusahaan apa aja sih yang disebutin, jangan sampai kayak salah. Karena namanya mirip-mirip ya. Satu PT Starlight Indonesia. Terus tadi kedua ada pemiliknya siapa tadi? Starco Ltd yang 90%. Terus dia juga beli bahan baku dan bahan pembantu dari Starlemco Ltd Jepang, anak perusahaan Starco. Otomatis ini juga afiliasi. Kenapa? Karena mereka sama-sama anak perusahaan Starco. Oke. Dan juga ada dari pihak ketiga. Jadi dua ya, supplier bahan baku dan bahan pembantunya ada dua. Si Starlemco dan pihak ketiga. Starlemco tidak melakukan proses produksi, namun hanya membeli dari pihak ketiga atau pihak lain. Nah, ini juga jadinya tanda tanya, ngapa bahan baku dan bahan pembantunya tidak diproduksi, tapi membeli dari pihak ketiga dan pihak lain. PT Starlight Indonesia melakukan subkontrak sebagian pekerjaan produksi. Jadi dia udah produksi, tapi dia subkontrakin ke perusahaan lainnya, kepada pihak afiliasinya, yaitu PT Light Indah Indonesia. Sekali lagi, ini beda sama pemilik yang 10% tadi. Pemilik yang 10% tadi bukan Light Indah ya, Light Indonesia doang. Nih. Oke. Jadi dapat gambaran dulu. Pertama dia pemiliknya dua, satu 90% si Starco Ltd, satu PT Light Indonesia 10%. Terus supplier dia ada dua, pihak ketiga dan Starlemco yang sama-sama anak perusahaan Starco. Lalu pekerjaan dia sendiri dia subkontrakin ke PT Light Indah Indonesia. Dalam melakukan proses produksi dan pemasaran, PT Starlight Indonesia mengadakan perjanjian dengan Starco Ltd Jepang terkait pemakaian merek Star dan penggunaan know-how terkait proses produksi, serta penggunaan desain atau model batu baterai dan bola lampu. Besarnya nilai royalti yang dibayar oleh PT Starlight Indonesia adalah sebesar 3% dari seluruh penjualan PT Starlight Indonesia kepada pihak ketiga, tidak termasuk penjualan kepada pihak afiliasi. Jadi misalnya ada penjualan nih, sekian persen dijual kepada pihak ketiga, dikalikan 3% itu nanti jadi royalti yang dibayar ke Starco Ltd. Oke. Ini masih abstrak banget ya mungkin gambaran. Nanti ada kok diagram-diagramnya aku kasih. Pada saat melakukan pembelian bahan baku dari pihak ketiga, PT Starlight wajib meminta persetujuan dari Starco Ltd mengenai supplier yang akan menyediakan bahan baku. Hal ini terkait dengan kualitas produk yang dihasilkan harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Starco Ltd. Oke. Nah, kalau karakteristik tadi ini sepertinya kontrak ya. Karena ada spesifikasi tapi dia nyari bahannya sendiri. PT Starlight Indonesia menentukan jumlah produksi batu baterai dan bola lampu yang akan dihasilkan pada awal tahun dengan mempertimbangkan kondisi pasar, ekonomi, politik, perubahan selera masyarakat, ini intinya kondisi pasar lah, serta realisasi penjualan tahun lalu. PT Starlight Indonesia bertanggung jawab untuk memproduksi batu baterai dan bola lampu dengan kualitas terbaik. Tidak penting. Apabila terdapat produk yang tidak memenuhi standar, maka wajib melakukan perbaikan produk. Jika tidak bisa, maka dianggap kerugian bagi Starlight Indonesia. Nah, selain itu dia juga menerima permintaan dari Starco untuk memproduksi batu baterai dan bola lampu dengan spesifikasi tertentu untuk pasar di Jepang. Dalam melakukan proses produksi, aset tetap yang digunakan Starlight adalah ini, tanah, bangunan, mesin, kendaraan. Pemasarannya dilakukan distributor, yang ditunjuk ya. Pemasaran dilakukan oleh distributor yang ditunjuk yang merupakan pihak afiliasi
yaitu PT Light Distributor Indonesia untuk pasar Indonesia. Ini pihak afiliasi lagi. Star Distributor Ltd Singapura untuk pasar ASEAN. Dan Star Distributor untuk pasar Asia Pasifik. Jadi ada 3. Satu pasar ASEAN, satu pasar Asia Pasifik, satu lagi pasar Indonesia. Terus si PT Starlight ini mengadakan perjanjian dengan distributor serta menetapkan target penjualan serta remunerasi terkait dengan penjualan produk tersebut. Distributor hanya dapat mengembalikan produk yang cacat kepada PT Starlight. Selain kondisi tersebut tidak dapat mengembalikan produk, berarti distributornya sendiri punya risiko untuk atas inventory. PT Starlight Indonesia tidak melaksanakan fungsi marketing. Fungsi marketing dilaksanakan masing-masing distributor. Oke. Ini catat, ini nanti bakal masuk ke analisis VAR-nya. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dalam proses penyusunan laporan keuangan, Starco membeli perangkat lunak yang mampu mengintegrasikan kegiatan akuntansi dan keuangan grup usaha. Hal ini mengingat Starco adalah induk dari semua perusahaan tersebut. Oke. Jadi yang beli perangkat lunak itu si Starco. Terus Starco mengenakan biaya 10.000 US dollar untuk penggunaan perangkat lunak tersebut untuk masing-masing anggota grup. Oke. Berdasarkan hasil penelitian dokumen induk dan dokumen lokal pada SPT tahunan untuk tahun 2017, diperoleh informasi mengenai persentase laba usaha masing-masing pihak. Ini ada ini yang tadi jadi produsennya, Starlemco. Ya, dari suppliernya kan. Supplier, ini induk, ini Starlight Indonesia, objek utama yang dibahas, PT Light Distributor, afiliasinya, ini Star Distributor Ltd Singapura yang untuk pasar ASEAN, ini Star Distributor Co Ltd Jepang untuk pasar Asia Pasifik. Diminta pertama, gambar skema transaksi semua perusahaan yang terlibat. Yang kedua, analisis supply chain management untuk memenuhi lampiran E per 22 PJ 2013 untuk Starco Ltd dan anak perusahaannya. Ketiga, lakukan analisis VAR, fungsi aset risiko untuk PT Starlight Indonesia. Keempat, tentukan model bisnis dari masing-masing perusahaan untuk memenuhi lampiran G. Nah, ini potongan dari lampiran E-nya ini ya teman-teman, di per 22 tahun 2013 tadi kan. Ya, ini. E kan? Nih, pas E. Makanya di sini ada research, design, procurement. Nih, ini nggak terbatas sih, karena pasti fungsinya lebih dari ini kadang-kadang. Tahun pajak yang diperiksa, terus laba bersih usahanya berapa. Oke. Ini aku cari yang satu lagi. Oke, sebentar. Ada yang lebih bagus sih. Oh. Nih. Nih ya. Ini kan PT Starlight nih. Ini gambarannya teman-teman. Nanti aku share, tapi lewat Vanda ya. Ya, Van. Nanti bagian ke grup atau terserah. Jawaban jawaban SIP analisis VAR, manufacturing dan distributor. Ini kan satu nih ke PT Lemco jadi atas pembelian bahan baku nih. Ada keterangannya pembelian bahan baku dan bahan pembantu serta pembayaran. Oke. Terus PT Light Indonesia afiliasi tadi Tol Manufacturing. Kan dia tuh subkontrakin kan. Subkontrakin ke PT Light Indonesia. Yang mana itu afiliasinya. Terus ketiga, dia PT Starlight Co. Starlight Co ini tadi induk ya. Starlight Co induknya. Jadi yang transaksi yang terjadi adalah license manufacturing dan pembayaran royalti. Nih, arahnya dua-dua kan. Di kesininya license manufacturing, kesininya bayar royalti. Terus 4, dia penjualan barang jadi. Nih. Ini sebenarnya sama sih. Penjualan
barang jadi serta pembayaran barang jadi. Karena tiga-tiganya ini kan distributornya cuman beda pangsa pasar doang. Yang ini tadi untuk Indonesia, yang ini untuk ASEAN, yang ini untuk Asia Pasifik gitu ya. 4, 5, 6 sebenarnya. Ini tadi terkait kegiatan usaha. Ini hubungan kepemilikan. Starlight Co, induk kan. Nih. Tadi tuh ada keterangan bahwa dia sama-sama afiliasi, berarti sejajar tuh PT Starlight Indonesia sama PT-PT yang dimiliki oleh Starlight Co ini. Gitu. Ini yang lampiran E-nya, lampiran E. Jadi tadi coba kita cek ya. Ada 7 sebentar. Ke soal. Aku copy aja soalnya ya. Biar satu slide. Nih soalnya tadi mana tadi? Yang ini R&D-nya dari Starco Ltd dari Indok karena dia yang ngehasilin royalti tadi bukan. Terus tadi software tadi ya untuk akuntansi yang disewa yang dimintain pembayaran $10.000. Dia ngembangin perangkat lunak untuk akuntansi sama keuangan. Itu R&D-nya. Terus ada desain dari Starco juga. Desainnya ya desain produknya, yang batu baterai itu kan butuh desain loh. Procurement-nya, pengadaannya kan dari dua pihak tadi ya. Procurement dari barang yang ininya tuh. Nih, bukan. Yang ini. Bahan baku dan bahan pembantu dari Starlemco Jepang sama pihak ketiga. Anak perusahaan. Tuh. Terus manufacturing-nya dari PT Starlight. Marketingnya 3 tadi, sama distribution-nya juga 3. After sales service-nya PT Starlight. Labanya masing-masing diambil dari keterangan soal 15 seperti ini. Nih. Kenapa ya kalau satu perusahaannya sama labanya sama asumsinya ya. Makanya di sini tadi karena nama perusahaannya sama, laba bersihnya juga disamain aja gitu. Asumsi. 10.33 procurement dari PT Starlight itu sendiri berarti kan dia kan kenapa kok ada PT Starlight sih? Kan yang di sini tuh bahan baku dan bahan pembantunya cuman dari siapa tadi Starlemco. PT Starlight ini di mana? Oh, PT Starlight kan keterangannya cuma bahan baku sama bahan pembantu, sementara pasti ada pengadaan lain yang dilakukan oleh si PT Starlight gitu. Starlemco tadi 10%, sedangkan si PT Starlight 3%. Makanya di sini tadi itu diisi aja 10, 3, 3. Yang ini sama 4, 9, 10 itu dari keterangan soal. Starlight Indo lagi-lagi 3%. Ini analisis untuk lampiran E. Gitu. Ya. Nih, perusahaan memiliki beberapa perusahaan yang saling berafiliasi yang melakukan fungsi khusus. Di Jepang dia melakukan R&D. Ya kan, untuk grup
perusahaannya, di mana dia punya banyak afiliasi. Terus dia pakai merek dagang Star dan know-how-nya juga. Tuh, makanya dia rasio labanya 15%. Ini keterangan tadi doang sih. Jadi, terus Star Lemco dia jadi procurement dari pihak ketiga, tidak melakukan produksi, rasionya 10%. Starlight melakukan procurement, manufacturing, sama after sales service untuk grup Starco. Dia ngelakuin procurement dengan persetujuan dari Starco. Oh iya, tadi tuh procurement-nya juga sama dari yang ini ya, keterangan setelah yang ini. Kan tadi ada dua kan, satu untuk yang dipasarin di Indonesia, satu untuk yang dijual ke pangsa pasar Indonesia. Lalu Starlight juga menerima permintaan untuk memproduksi batu baterai untuk pangsa pasar di Jepang dengan yang tadi itu spesifikasinya dari perusahaan induknya gitu ya. Terus apa lagi? Ini untuk distributornya di fungsi marketing dan distribution itu ditanggung 3 perusahaan tadi dengan risiko kalau hanya produk cacat yang diterima kembali, sisanya nggak ditanggung. Ini analisis VAR-nya. Tunggu, aku coba cek ke lampiran G tadi ya. Kalau di soal kan minta lampiran G. Salah sih sepertinya. Coba. Tentukan model bisnis masing-masing perusahaan untuk memenuhi lampiran G. Oh, oke. Jelaskan alasannya. Tadi sebenarnya udah sekalian ada yang udah terjawab di laman-laman 1 waktu kita bahas ininya. Apa diagram soal pengadaan atau proses bisnisnya sih. Coba kembali ke Oke. Ini matriks fungsi aset resikonya. Research and development ada paten, terus ada risikonya ya risiko R&D. Terus desainnya risiko merek, procurement-nya risiko persediaan, asetnya apa? Asetnya daftar pemasok. Terus manufacturing-nya know-how dan pabrik asetnya. Ini intangible, yang ini fixed tangible asset. Risikonya risiko kapasitas produksi dan pertanggungjawaban. Sebenarnya namanya apa ya kalau yang resminya di bahasa Inggris, tapi kalau diterjemahin terserah, bisa risiko persediaan, risiko produksi, nggak harus risiko kapasitas produksi ya. Marketingnya risiko pasar dan risiko pemasar. Market risk lah intinya. Asetnya merek dagang, distributionnya di gudang asetnya. Terus risikonya risiko pengiriman, risiko persediaan juga. After sales service-nya ya ini bukan aset sih, layanan purna jual. Sama risiko pelanggan. Ini apanya doang? Apa sih namanya, deskripsinya doang dari yang ini tadi. Oke. Model bisnis. Nah, ini model bisnis tadi kan permintaan keempatnya tuh ini ya, analisis model bisnis buat lampiran G. Kalau lampiran G-nya sendiri, coba modelnya gimana sih biar teman-teman lihat. Kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan. Lampiran G. Ini G, lampiran G dari dua-duanya ya. Format karakteristik usaha. Apakah dia fully fledged? Kami menyatakan bahwa karakteristik usaha berdasarkan fungsi yang dilakukan adalah ini. Dicek lah. Nih ya, makanya dia dilakukan model analisisnya. Terus di soal kita nih analisis modelnya apa sih? Yang Starco Ltd dia fully fledged and share service center.
Terus yang Starlemco dia limited risk distributor. Starlight dia license manufacturer karena dia tadi nentuin sendiri kan. Yang ini loh teman-teman, yang di awal tadi. Coba. Ya yang barang pertama yang dia diminta ini produksi tuh. Mana ya? Dia intinya dia nentuin sendiri jumlah produksinya kalau yang pertama. Coba. Mana sih? Nah. Nih. Tunggu. Jadi kayaknya kebaca deh ada. Ada pertanyaannya di bawah. Isi dari tabel fungsi aset risiko yang disilang itu ada di pernya atau kita tentuin sendiri ya? Ditentuin sendiri kok. Maksudnya yang ada di pernya maksudnya apa ya? Ketentuan bahwa indikator-indikator yang nentuin dia fully fledged atau segala macam ya. Kalau di pernya nggak ada sih. Full itu langsung kayak sebenarnya isi pernya tuh kayak tadi kalau nggak salah 2 ayat terus isinya lampiran doang ke bawah. Lampirannya tuh masalah metode penghitungan transfer pricing-nya sama lampiran-lampiran yang harus diisi kalau terjadi transfer pricing. Tuh. Nah, service center tadi dia share service center. Kenapa dia share service center? Starco tadi ini sebenarnya bukan karena ini terpisah kan, terpisah. Makanya satu dia fully fledged, satu dia share service center. Tunggu, analisisnya tadi satu dia ngelakuin produksi dia sendiri, satu dia melakukan service ke anak-anak perusahaannya gitu. Gitu ya. Tapi karena kenapa dia share service? Karena dia belum nggak diketahui ada nanggung risiko-risiko dari service yang dia lakukan gitu. Sepanjang batas risiko nggak diketahui, ya bebas asumsi sih. Sebenarnya semua asumsi, tapi harus justifiable. 5 menit lagi sisa waktunya. Bentar. PT Light Indah Tol Manufacture. Tol Manufacture. Light Indah ya. Light Indah berarti anak perusahaannya tadi. Iya, karena cuma disubkontrakin ke dia. Berarti kan tadi kan yang ngadain procurement-nya si Starlight, makanya jadinya Tol Manufacture itu ya alasannya teman-teman. Light Indah tadi tuh dari si Starlight terus mensubkontrakkan ke Light Indah. Terus ini mereka nggak ngelakuin manufacture, mereka cuma distributor. Nah, kenapa mereka limited risk distributor? Masalahnya di PPT itu dia nggak jelasin limited risk distributor. Tapi definisinya balik ke yang tadi tuh ya, yang aku tunjukin di modul bahwa dia mengambil sebagian risiko atas barang yang dia distribusikan. Sementara kalau fully fledged, kenapa PT Starlight Indo license manufacturer? Dia juga dia produksi juga apa pekerjaan ya. Jadi makanya dia juga jadi boleh nanti aku share ke ini kok. Ke Vanda ya, Vanda. Tolong share ke teman-teman ya. Tunggu 2 menit lagi. Ini ya,
kelihatan, semoga kelihatan. Harus dilakukan analisis fungsi aset risiko. Kecuali tunggu, pertama pemetaan fakta. Enggak lah. Kalau terkait fungsi aset risiko tadi dari slide, kan fakta ekonomi yang relevan itu dia karakteristik sendiri kan? Karakteristik sendiri. Jadi dia di luar dari yang VAR gitu ya. Nanti teman-teman, oke, itu aja. Jadi yang A ya. Fakta-fakta ekonomi relevan karena tadi dia bentar. Mana sih? Banyak sekali slide-nya soalnya. Nih. Ini tuh. Kondisi perekonomian dia jadinya beda sendiri ya. Mana sih? Analisis fungsional, intinya ekonomi itu jadinya pertimbangan tersendiri. Nih, ini kan fungsi VAR, terus ini kondisi perekonomian, jadi dia terpisah. Kalau analisis VAR dia nggak masuk di situ. Oke, itu tadi satu soal terakhir ya, cuman teori doang. Oke deng. Oke teman-teman, karena 1 menit lagi, nanti PPT-nya aku share. Karena waktunya udah habis, aku ngucapin terima kasih buat yang bergabung buat belajar bareng. Mohon maaf kalau dalam materinya banyak banget kekurangan, ya aku paham. Terus ya nanti PPT-nya di-share. Semangat buat UAS-nya. Jangan lupa bagi waktu belajar, jaga kesehatan, dan makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembaliin ke Vanda. Waalaikumsalam. Terima kasih ya semuanya yang udah join tender hari ini. Aku end ya.